di surat Makkiyah rata-rata menggunakan kata ismi, kata Rabb ya, bismi rabbika. Baru nanti setelah tauhid kuat, keimanan kuat, menggunakan nama Allah. Iqra, bacalah bismi rabbika dengan nama Tuhanmu alladzi yang khalaqa, telah menciptakan para makhluk. Jadi Allah Tuhan dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqa, dia telah menciptakan al-insana, manusia, min alaqin, dari segumpal darah. Dari pemaknaan segumpal darah. Jadi kata alaqah itu, alaqatun, alaqah, itu ada yang memaknai dari sesuatu yang melekat, karena memang sel sperma itu nanti menempel, melekat pada dinding rahim. Maka alaqah tidak diartikan sebagai segumpal darah, tapi ada yang mengartikan sebagai sesuatu yang melekat. Karena secara kebahasaan, secara bahasa, alaqatun itu artinya sesuatu yang melekat, berarti nempel itu. Iqra, bacalah, warabuka, dan Tuhanmu al-akramu, yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Alladzi, yang alama, dia telah mengajar, bil qalami, dengan pena. Jadi awal mengajar Allah itu ngajari seorang nabi untuk menulis. Jadi ada nabi pertama yang diajari oleh Allah menulis, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Jadi disitulah Allah ngajari manusia belajar dengan membaca sebuah tulisan, yang tulisan itu yang pertama mengajarkan kepada manusia adalah Nabi Idris. Dan Nabi Idris diajari oleh Allah. Jadi allama bil qalam, dia telah mengajar dengan pena. Allama, dia mengajar, al insana, manusia, malam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Ya'lam itu kemasukan lam. Dengan membaca kita ini menjadi banyak tahu. Dengan membaca, jadi membaca itu apa saja sebenarnya. Kita ini membaca itu ada yang membaca itu dengan ayat-ayat yang tertulis, ya. Ada yang ayat-ayat yang tersirat, ada yang tertulis sama yang tersirat. Apa istilahnya lagi? Ayat yang tersurat dan tersirat. Ya, ayat yang tersurat itu ya seperti kita baca Al-Quran ini, kita baca, kita pahami. Ya seperti kalau kita nggak bisa membaca, kita nyopir aja sudah salah toh. Kalau kita nggak mau membaca, karena apa? Ya di pinggir-pinggir jalan itu kan ada banyak rambu-rambu itu. Nah rambu-rambu ada S, ada P, ada ya banyak tanda-tanda itu yang harus kita baca. Makanya membaca, terus kemudian setelah jadi input, bacaan itu input, kita baca dulu. Setelah itu kita olah dalam pikiran kita, nah kemudian output menjadi sikap kita. Oh ini ada P, artinya P itu boleh parkir. Nah berarti kemudian setelah kita baca itu, kemudian kita olah, oh ini boleh parkir, kemudian kita minggirkan mobil, kita parkir di situ. Oh ini ada P yang dicoret, oh berarti tidak boleh parkir walaupun wis kate menggok. Kemudian ono tulisan P dicoret, rambu-rambu itu akhirnya terus gak berani. Nah di situ adalah fungsi dari membaca. Jadi pertama memasukkan informasi, kita olah dalam pikiran kita, terus kemudian outputnya adalah tindakan kita. Nah ini fungsi dari membaca. Makanya banyak yang harus kita baca agar kita ini yang kita olah di dalam pikiran kita ini semakin banyak. Nah, saya ulangi lagi, penting sekali untuk membaca. Baca apa saja, sudah baca sejarah, baca Al-Quran. Nah tentu agar kita bisa mengolah informasi-informasi dalam Al-Quran itu menjadi begini, Al-Quran itu kita baca,
tidak tahu artinya itu insya Allah dapat pahala. Ini kelebihan Al-Quran. Beda dengan membaca hadis, membaca kitab-kitab itu, kalaupun kita kalau kita nggak mengerti ya kita nggak dapat pahalanya. Tapi kalau membaca Al-Quran walaupun kita nggak mengerti kita dapat pahala. Cuma Al-Quran ini kan Allah turunkan sebagai informasi buat kita. Kalau kita nggak ngerti, maka apa yang kemudian kita olah? Jadi tadi saya katakan membaca itu adalah membaca dulu, kemudian kita olah di dalam pikiran kita, kemudian keluar menjadi perilaku. Lah kalau tidak ada yang kita pahami, maka kalau kita nggak baca Al-Quran, nggak tahu artinya, maka tidak ada yang kita olah dalam pikiran kita hanya membaca saja. Nah ini perbedaan antara orang yang tahu baca Al-Quran tahu artinya sama tidak tahu artinya. Cukup ya, itu aja ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.